Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat semua yang hadir dalam kelas cyber security di sini gitu ya. Nah, di sini saat ini saya akan membawakan materi berjudul Cybercrime and Social Engineering ya. Satu topik saya kira yang mungkin cukup menarik juga untuk dicermati. Ketika kita mungkin bicara tentang cyber security, terbayangnya mungkin kebanyakan adalah hal-hal yang teknis ya, berhubungan dengan mungkin Anda familiar dengan terminologi hacker, kemudian mungkin berhubungan dengan firewall atau berhubungan dengan intrusion detection system, berhubungan dengan berbagai sistem informasi yang kelas atas yang canggih ya di enterprise, ada mungkin juga yang berhubungan dengan ransomware, dan lain-lain. Tapi yang jelas ternyata tidak selalu hal teknis yang harus kita perhatikan, malah justru mungkin beberapa hal lain yang sifatnya non teknis itu perlu kita cermati dengan lebih seksama karena ternyata salah satu kelemahan dalam sistem keamanan pada setiap organisasi, apakah itu di kelas korporasi yang besar maupun yang kecil di UMKM gitu ya, atau di pemerintahan, adalah di sisi people atau manusianya yang kadang-kadang lupa kita perhatikan dengan lebih seksama, dengan lebih serius gitu ya. Kaitannya juga dengan literasi digitalnya dan lain-lain. Nah, di sini juga saya yakin beberapa pengajar sebelumnya juga sempat memberikan introduction atau pengenalan gitu ya tentang konsep apa yang namanya social engineering gitu ya, yang mana nanti akan lebih banyak melibatkan interaksi antara manusia. Nah, kita lihat di situ ya. Oke. Baik, ini saya mulai dulu dengan satu poster film. Ini kebetulan saya penggemar film ya, dan salah satunya ya film-film seperti thriller atau sci-fi atau apapun yang lain gitu ya. Ada film CSI, Crime Scene Investigation. Nah, dalam konteksnya ada cyber. Jadi mereka adalah tim dari FBI yang bertugas untuk istilahnya membongkar gitu ya satu kejadian kejahatan dan nanti akan mencari dengan cara forensik gitu ya. Kita juga kenal istilah digital forensik ya. Mengetahui seperti apa yang sebenarnya telah terjadi atau sedang terjadi atau akan yang terjadi dan mengurai kira-kira penyebabnya apa. Nah, yang menariknya adalah justru ketua tim dari cybercrime ini adalah seorang psikolog ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata mereka tidak dipimpin oleh seorang ahli IT yang handal, yang hebat gitu ya, yang profesional, tapi adalah seorang behavioral psychologist gitu ya. Beliau sempat jadi korban ini film ya, tapi ini kan salah satu ilustrasi yang akan memberi analisa di awal, misalnya tentang bagaimana motivasi si pelaku kejahatan secara cyber itu melakukan kejahatannya, kemudian mungkin bagaimana kira-kira behavior yang mereka akan lakukan dan segala macam, sehingga nanti setelah terurai proses analisanya, tim teknis akan melakukan kegiatan-kegiatan atau forensik digital dengan lebih seksama, lebih sesuai, sehingga nanti penyebabnya bisa diketemu dengan lebih mudah. Jadi ini memang betul bahwa di era sekarang hal-hal non teknis ini juga harus kita cermati dengan lebih seksama daripada kita harus fokus hanya pada hal yang teknis saja. Nah, di sini kita lihat ini sebagai satu ilustrasi bahwa di FBA pun walaupun ini hanya film ya, Cybercrime Division-nya mempunyai tim yang dipimpin oleh seorang psikolog gitu ya. Ibu Afri Ryan itu. Ini sebagai ilustrasi awal saja sebagai pembuka untuk ice breaking sesinya. Nah, jadi artinya kalau kita bicara social engineering itu adalah bagaimana cara kita menggunakan interaksi kita gitu, relationship kita dengan orang lain untuk mendapatkan satu tujuan tertentu. Jadi di sini adalah disebutkan social engineering itu bisa seburuk atau jahat dari apa namanya teknik-teknik yang lain juga, asal kita mengetahui the right people ya, orang yang paling tepat gitu ya untuk bisa menembus pada satu lingkungan sistem informasi tertentu. Mungkin juga ilustrasi awal lagi juga, kalau Anda mungkin familiar dengan SMS zaman dulu yang sering digunakan untuk misalnya mama minta pulsa atau kita dapat hadiah motor, atau yang terbaru mungkin SMS atau WA adalah yang berhubungan dengan ada orang beli apa ya, token game atau apa gitu, saya bukan penggemar game jadi nggak tahu istilah tepatnya, di Alfamart, Indomart, tapi karena satu hal dan lain hal dia salah terus mengirim kodenya keliru ke kode OTP ke handphone kita gitu. Dan dia bilang mohon tolong dikirimkan balik OTP tersebut, padahal niat dia adalah tujuannya untuk mengambil alih misalnya mobile banking system yang menggunakan verifikasi OTP ya untuk mengkonfirmasi mobilenya si penjahat tadi dijadikan sebagai mobile
nomor mobilnya digunakan sebagai akses ke mobile banking kita dan lain-lain. Jadi juga bentuk dari social engineering. Jadi sekali lagi yang dibilang tadi, inilah bagaimana cara kita memaintain atau mengelola hubungan dengan antar manusia. Jadi ini yang ternyata jauh lebih sulit dikelola dibanding dengan menggunakan sistem di secara teknis atau teknologi. Nah ini saya akan share satu video pendek tentang social engineering juga gitu ya. Mari kita lihat bersama. Traditional hacking aims to compromise the security settings of IT systems and applications. Social engineering attackers attempt to exploit the users of these technologies by claiming to be employees, vendors, or support personnel to try to trick the workers. People are trusting and willing to help others, and the attackers use that to their advantage by deceiving users into revealing information that... Saya stop di sini. Ada satu kata kunci tadi yang disebutkan tentang trusting atau kepercayaan. Jadi dengan kata lain, salah satu cara juga dalam melakukan social engineering kita harus mendapatkan kepercayaan, gitu ya. Jadi kita akan membuat sesuatu penampilan kayak atau mungkin satu perkataan atau satu keterangan yang akan kita bawa ke satu orang di dalam target perusahaan atau organisasi yang kita tuju tadi. Ini kebetulan dengan secara fisik ya, bisa juga nanti secara non fisik menggunakan telepon, email, video call dan lain-lain gitu ya. Nah ini kita bisa mengambil kepercayaan mereka sehingga mereka mempercayai kita untuk melakukan sesuatu gitu. Apakah itu kita mengaku sebagai manajer IT dari kantor pusat atau kita mengaku sebagai vendor yang mau melakukan maintenance server kita, atau kita mungkin lebih sepele lagi misalnya sekedar cleaning service yang harus gitu ya, mengambil alat yang ketinggalan di ruang server dan lain-lain. Selama kita punya kemampuan persuasif yang sangat bagus ya pasti akan diberi izin, dan nah itu akibatnya setelah itu karena tidak ada kontrol atau monitor yang ketat ya akan terjadi satu attempt atau usaha untuk melakukan pembobolan terhadap sistem. Misalnya seperti itu. Kita teruskan. Compromises data security. Traditional protection from malware and viruses will not protect you from a social engineering attack. Once they gather bits and pieces of the organization, they'll be able to put the puzzle together and exploit the business. One technique is phishing emails, which are typically the most successful form of social engineering. This is where hackers will send out emails to their victims in hopes of gaining sensitive information by tricking them into clicking a malicious link, giving the hacker access to information. Ya, tadi juga sebutkan phishing ya, ada satu contoh di video ini. Dia mencoba mengirim dari satu alamat yang sangat kayaknya meyakinkan gitu ya, memberitahu bahwa kita harus melakukan riset terhadap password LinkedIn kita gitu, karena mungkin ada gangguan, ada komputernya dideteksi kena virus sehingga menyebabkan adanya broadcast yang tidak perlu dari komputer kita ke server LinkedIn ataupun yang lain. Pintar-pintar kita membuat kalimat yang meyakinkan sehingga akhirnya kita percaya, kita klik link tersebut, kita riset passwordnya, padahal yang ternyata dia ingin mengambil data password kita untuk diambil alih akunnya dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Ya, terus. Another technique is physical breaches. This is where the hacker does an impersonation of someone else in order to gain access to a secure location. Attackers can also use the technique of pretext calling. This is where an attacker makes up a scenario to obtain the information they need. Pretext calling often requires trust to be formed between the attacker and the victim. Don't be fooled by social engineering tactics. Be sure to train employees to follow safe security measures in the event of an attack. Employees should always be cautious when sharing personal information on social media platforms. Nah, ini selalu jadi kendala juga di era sekarang, di mana semua orang rata-rata mempunyai akun sosial media dan kita cenderung untuk melakukan pembagian data atau informasi yang mungkin tidak seharusnya kita bagi gitu ya, beberapa detail gitu ya, sepele ya, tidak harus ke arah hacking secara teknologi ya. Misalnya ini ada seorang ibu-ibu punya anak kecil yang dititipkan di daycare atau childcare, dan dengan rutinnya si ibu ini sharing ya tentunya nama anaknya, kemudian jadwal dia akan mengantar ke daycare atau tempat penitipan anak jam berapa dan lain-lain, termasuk juga kadang kalau tidak bisa nanti akan ada tantenya yang dengan nama siapa, karena semuanya ditulis di sosial media, bahkan tidak hanya foto, kadang video juga, dan lengkap alamatnya di foto gitu ya. Dan jadi hampir semua hal yang nggak penting itu di-share dia dengan lengkap, sehingga ada seorang yang mungkin, maaf ini semoga tidak pernah terjadi di keluarga kita ya, ingin menculik anak tersebut gitu ya, dia bisa melakukan profiling, mempelajari dengan detail segala kegiatan ibu tadi dengan nama seluruh
anggota keluarga yang memang mesti dipercaya dan seterusnya, hingga pada suatu saat ternyata ibu ini lagi ada meeting keluar kota, dia mengamati karena si ibu ini juga sharing informasi dia akan lagi meeting. Misalnya dia orang Jakarta, dia meeting di Bandung, si penculik tadi menyamar jadi tantenya atau siapapun lah kerabat keluarga, dengan sangat meyakinkan, bisa meyakinkan si ibu-ibu atau mbak-mbak yang jaga di care atau di tempat penitipan anak, sehingga dipercaya, sehingga boleh dijemput dan dibawa pergi dan lain-lain. Ini sebagai ilustrasi juga. Atau ya paling gampang kalau saya heran juga diperbankan sekarang nggak masih menggunakan nama ibu kandung, karena sekarang nama ibu kandung rata-rata juga akan terpublikasi dengan mudah di sosial media. Setiap kali kita ada acara keluarga, ulang tahun, berkunjung ke rumah orang tua, segala macam, di-share itu kan pasti juga ada foto, nama bapak, ibu, lengkap, itu juga tertulis. Nah ini juga salah satu bentuk data-data yang mungkin sebaiknya tidak. Apalagi kalau di korporasi, pegawai itu juga tidak sembarangan boleh membagikan informasi rahasia tentang kantor, misalnya tentang rencana launching produk baru, prototipenya bagaimana, dan lain-lain juga tidak sembarangan di-share, karena itu menyangkut masalah rahasia perusahaan dan lain-lain. Kita lanjutkan. Never open an email that looks suspicious or let a stranger connect to your wireless network. Don't give strangers personal information until you can verify where they are calling from. Review security policies to stay up to date with the latest social engineering techniques. Always use a paper shredder to properly dispose of your printed material. It is important to treat security awareness and training as an investment. For more information on social engineering, please visit us at greyvoc.com. Oke, baik, ini hanya buat ilustrasi aja, video pendek untuk memberikan pengantar tentang social engineering ya. Jadi kita lihat juga kenapa ini perlu kita cermati lagi, karena ternyata makin banyak yang insiden yang terjadi di serangan-serangan bersifat social engineering, dan ternyata sangat efektif sekali gitu ya, effortnya juga lebih sedikit dibanding yang menggunakan teknik. Jadi kalau Anda lihat ya di film sih ada hacker yang bisa kotek-kotek bikin coding segala macam, walaupun itu realnya bisa, kalau di film mungkin 2 jam 3 jam selesai, di film bisa 2 bulan 3 bulan karena harus melakukan profiling dengan detail gitu ya. Dan juga bisa terjadi karena mungkin secara umum juga kita terlalu fokus pada hal-hal teknis ya, merupakan hal non teknis yang perlu diperbaiki, di improve gitu ya untuk teknik-tekniknya tersebut dan lain-lain. Nah kemudian juga kenapa kita perlu concern sekali lagi, karena sekarang eranya bagaimana kita menjaga dengan baik data privacy dan data protection gitu ya. Nah ini umumnya orang-orang itu melakukan minimal 3 kesalahan ini, sehingga gampang sekali privasi datanya atau kerahasiaan datanya bisa diambil dengan mudah gitu ya. Salah satunya tentang underestimate atau menganggap data yang kita hasilkan tiap hari itu nggak banyak, padahal kita sering sekali ya generate data macam-macam, mulai dari sekedar sharing lokasi di sosial media, ada upload foto makanan atau apapun gitu ya. Itu jadi data yang kita generate itu luar biasa banyak ya kalau kita sadar gitu ya. Kemudian setelah itu kita nggak punya dari bahwa data yang di-share ternyata berguna buat orang lain gitu ya. Dipikirnya sepele nggak penting gitu ya, kayak lokasi kita makan gitu ya. Ternyata nanti kalau diamati ada satu pattern atau pola bahwa hari tertentu, jam tertentu kita akan makan itu, sehingga nanti untuk kebutuhan tertentu ya bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan gitu ya. Dan kita juga selalu mikir yang namanya keamanan tuh yang ngurusin, ini kebetulan di Amerika ya adalah badan-badan yang, kalau di Amerika ada NSA, di kita ada BIN, BSN, dan lain-lain yang akan membantu kita kalau kita terjadi satu masalah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ternyata untuk target-target di social engineering itu umumnya bermacam-macam, mulai dari yang pasti adalah user dan klien, ya pasti ya. Kemudian juga ternyata orang di resepsionis dan di helpdesk itu juga bisa jadi sasaran, karena dia tahu banyak atau dia terhubung dengan sistem yang ada di internal perusahaan. Jadi kalau kita mampu tanda kutip melakukan social engineering atau nge-hack dia, itu kita bisa menangkah lebih dalam lagi ke sistem yang ada di dalam gitu ya. Technical support juga eksekutif yang kadang juga bisa digangguin, sistem admin, dan tentunya juga adalah vendor dari perusahaan itu juga bisa jadi target. Nah, ini salah sebagian ya dari beberapa target umumnya yang sering disasar oleh orang-orang yang memang berniat melakukan tindak kejahatan cyber di situ gitu ya. Jadi artinya kembali lagi kalau kita lihat definisinya, social engineering adalah manajemen of human being, bagaimana kita mengelola interaksi kita dengan antar manusia. Jadi ini butuh art atau skill ya, yang tidak semua orang bisa lakukan juga. Karena apa, ini masalah bakat ya, kadang-kadang bagaimana meyakinkan orang, mengajak orang ngobrol dan tidak sadar dia membocorkan informasi itu tidak semua orang bisa, walaupun mungkin juga ada latihannya ya, tapi yang jelas memang
biasanya para social engineer yang berhasil tuh memang punya bakat tersendiri gitu ya. Yang kalau ngobrol dengan orang nyaman itu hampirnya juga akan membuat dia jadi salah satu orang yang gampang dipercaya dan lain-lain. Jadi disebutkan social engineering tidak membutuhkan technical knowledge yang besar, yang banyak gitu ya, tapi betul-betul release heavily on social skill, lebih banyak menggantungkan pada skill-skill sosial ya. Jadi kalau ada hacker yang akan membutuhkan berjam-jam untuk membongkar password gitu ya, ada yang dengan hanya modal telepon atau SMS atau WA ke helpdesk atau employee dalam hitungan 5 menit sudah langsung jebol gitu ya. Itu juga ternyata lebih efektif karena seperti itu ya dan lain-lain. Artinya jadi kita lihat bahwa social engineering adalah terbukti memang salah satu cara yang paling cepat dan paling successful untuk masuk ke dalam satu organisasi. Ya sekali lagi kalau memang dia punya bakat yang hebat, mungkin kalau Anda cermati di internet, kalau Anda searching ada salah satu tokoh misalnya namanya Kevin Mitnick gitu ya, dia seorang IT engineer yang canggih juga gitu ya, tapi dia juga lebih banyak menggunakan social skill-nya untuk melakukan hacking ya melalui social engineering teknik. Ini yang terkenal sekali, sempat di penjara, sekarang jadi konsultan ya, bahkan sering dipakai juga untuk di FBI, NSA untuk membantu menangkap kejahatan-kejahatan yang berbasis social engineering juga gitu ya. Still disebutkan social engineering remains one of the largest cybersecurity threat to IT infrastructure. Tetap menjadi ancaman yang terbesar di dalam security system. Nah, impact-nya apa ya? Pasti ya, seperti juga serangan yang lain, pasti banyak sekali ya, mulai dari kerugian secara keuangan, kebocoran data, reputasi, apalagi ya, kehilangan kepercayaan dari publik gitu ya, adanya tindakan hukum yang nanti harus melakukan membayar denda, meningkatkan biaya audit, kehilangan customer baru dan lain-lain. Saya juga salah sekian dari akibat jika kita tidak mengelola dengan baik sistem kita dan dengan mudahnya bisa dijebol dengan menggunakan pendekatan social engineering. Nah, secara umum juga tergantung dari textbook yang kita pakai itu bisa dibagi jadi 3 kelompok gitu ya. Ada yang namanya tool of trade and developing trust. Ini intinya adalah membangun kepercayaan pada orang-orang yang tanda kutip yang istilahnya inosen atau tanpa berdosa. Jadi dengan katanya kita mampu mempersuasi, membuat satu interaksi dengan baik, nyaman ke customer service, ke sekretaris, ke business assistant gitu ya. Sampai akhirnya mereka percaya dan mereka tidak sadar memberikan informasi yang penting seperti yang kita harapkan. Kedua adalah tentang reverse social engineering. Jadi kita ganggu sistemnya, kita buat jadi kacau gitu ya. Jaringannya dibuat jadi lambat, jaringannya dibuat jadi terputus. Nah, nanti kita menawarkan diri untuk melakukan perbaikan ya, sebagai manajer IT, sebagai staff dari IT network dan lain-lain gitu ya. Menawarkan ini kalau mau perbaiki ini tolong klik link ini karena nanti akan bisa melakukan scanning penyebabnya apa dan lain-lain. Diklik ternyata di isinya adalah Trojan horse sehingga dia bisa mengambil remote control dari jarak jauh ke sistem kita dan lain-lain. Juga adanya yang terakhir adalah avenues and media. Ini ya dia akan reach out atau menjangkau kita dengan berbagai cara seperti phone call, video conference, video call dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga datang ke kantor menyamar jadi seseorang yang cukup meyakinkan sehingga bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu dan lain-lain. Nah, jadi ini 3 hal yang biasanya akan mereka pilih dalam mengembangkan. Bisa kombinasi juga salah 1, 2 teknik sekaligus atau 3 teknik sekaligus juga bisa dilakukan berbarengan jika dibutuhkan. Nah, untuk serangannya sendiri kategorinya ada 2 jenis antara lain. Yang pertama ada sifatnya teknis, kemudian yang kedua adalah non teknis. Seperti apa itu teknis ya berarti kita akan menggunakan teknologi gitu ya. Artinya seperti tadi kalau kita ingin mengambil alih gitu seseorang, akun seseorang misalnya dengan mengirimkan email, memberikan persuasi bahwa ini email dari manajer IT, kita lagi lakukan audit, untuk itu kita diminta untuk memberikan informasi detail tentang akun kita karena mau didata ulang karena nanti kita akan misalnya upgrade atau migrasi ke sistem baru. Nah, umumnya nanti otomatis dia akan ngasih segala macam atau juga nanti tiba-tiba kita lagi main game di Facebook ada klik untuk login ke Facebook-nya lagi karena dianggap sudah keluar, begitu di login nggak masukin username password ternyata masuk ke aplikasi jahat di balik game tadi dan lain. Makanya juga harus hati-hati ya, jangan sampai nanti kita sedikit-sedikit klik terus sesuatu yang tidak penting, terus ada pop-up terus kita isi semua data diri kita, yang mana nanti akan diambil alih oleh orang lain di situ gitu ya. Kemudian juga phishing tadi ya, saya barusan cerita tentang serangan menggunakan email, pop-up window, spam dan lain-lain gitu ya.
social engineering juga tidak selalu mengambil alih ya, kadang cuma membuat kacau, membuat ketidakstabilan juga bisa, misalnya menyebarkan hoax itu juga disebut sebagai social engineering ya. Nanti di belakang akan dijelaskan juga. Kayak email pun sampai sekarang masih menjadi alat bantu atau tools yang cukup efektif untuk melakukan social engineering ya. Bahkan termasuk SMS ya, satu teknologi yang mungkin sekarang udah jarang dipakai orang gitu ya. Akan kita semakin banyak menggunakan instant messaging seperti WhatsApp, Line, Telegram dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita lihat lagi satu video pendek tentang seperti apa sih gitu serangannya gitu. What do you think of when I say the word hacker? Some creepy dude in a basement? Well, that's a misconception. What if I told you there's a class of hackers who don't just have social skills, they have more social intelligence than anyone you'll ever meet? David Kennedy is one of them. He's what's known as a social engineer, or a people hacker. His craft is to dupe you into doing things and sharing information you probably shouldn't. Can I just get your credit card number? Some use it for illegal activity. In David's case, companies pay him to find out if employees are leaving the company vulnerable. He and his team show us how it's done. Step 1. Spoof his number so it looks like he's calling from inside the company, and then call tech support. Hello, you there? Hello? Hi, this is Ken. How may I help you? I was wondering if you can take a look at a website I'm trying to get to. It's for a big customer thing I'm working on for Monday, and I can't seem to get to the website from my computer. Sure. What's the website? I'll see if I can get to it. Thanks, man. I really appreciate the help. I mean, it could be a stupid thing. I'm really stuck with computers, but so it's www.survey. That's SURVEY -pro.com. Yeah, I got a prompt to open. I just clicked open, and I'm at the site now. Here's what the IT guy doesn't realize. By clicking that link, he's just given David full access to his computer. Whoa, okay, that's weird. I just hit it and it works. It seems like it's working fine now. Awesome. I don't know what you did, man, but I really appreciate the help. Hey, no problem. That was easy. That was it? We're on his computer right now. You were able to take over this guy's computer within, I would say, like under 2 minutes. Under 2 minutes, yeah. Under 2 minutes, took over his entire computer, and think of it as not just his computer, but it's pretty much a downfall of the entire company. In this case, the company Ya, ini seperti juga sebutkan tadi, si Mas David ini membuat spoofing nomor telepon yang ditelepon seolah dari satu divisi lain, misalnya divisi marketing atau apa. Ini yang diganggu malah orang IT ya, karena orang IT sendiri juga saking lugunya ya, nggak sempat mikir ini tipuan itu ya, di orang marketing mau bikin website untuk melakukan survei dan lain-lain, tapi kalau dia bingung ini kok nggak muncul-muncul websitenya, terus minta tolong orang IT untuk ngecekin, dan dengan tanpa sadar dia ngeklik aja, padahal itu adalah Trojan horse atau remote control system ya, di mana nanti begitu diklik komputer si orang IT ini diambil alih oleh si Mas David ini. Jadi kadang ya secara sepele gitu aja langsung jadi gitu ya. was paying David to hack them and see if their employees would fall for it. They did. To show you this demo, we agreed not to use the company's name. Kennedy hacks to protect. He's part of a growing number of hackers using this skill for good. Josh Corman's one of them too. He started a group to help bridge the gap between hackers and big companies. Hacking is a form of power. Not surprisingly, as you walked into my house and saw all the Spider-Man stuff, I'm a big fan of the Stan Lee line of with great power comes great responsibility. We're coming to a point where the outside world, with a breach a week, a breach a day, affecting people's personal lives and national security, we got to grow up a bit, and we need to be very deliberate about how we use that power. Corman formed the group after his mom passed away. She was my science teacher. She kind of taught me that darkness is the absence of light, cold is the absence of heat. You know, if you see something missing in the world, maybe it's our job to put it there. I think the world's going to be whatever we want it to be and whatever we make it. There are very, very bad people, which means it falls to the good people to try to fight it. You feel like you have a very personal responsibility. We have so much potential to shape our culture, our values, our safety. If not us, then who? Ya, ini ilustrasi tentang salah satu juga teknik social engineering, menarik untuk kita lihat ya. Nah, jadi artinya tadi ya teknik, kemudian yang non teknis ya pastinya lebih mudah lagi kalau kita punya skillnya. Ada yang namanya dumpster diving, ada support staff, ada hoaxing, authoritative voice, dan kita lihat beberapa di situ. Nah, hoax ini juga penting untuk dicermati karena dengan menyebar berita palsu, berita bohong yang menyebabkan ketidakstabilan, menyebabkan satu hal yang sifatnya menakut-nakuti orang dan segala macam, juga bisa membuat berbagai kerusakan atau mungkin gangguan dalam sistem itu sendiri. Apakah itu secara fisik, orang lari keluar dan
atau mungkin terjadi perkelahian atau apa gitu ya, kekacauan di dalam satu daerah tertentu ini yang sifatnya political hoax gitu ya, atau juga yang sifatnya mungkin ya sekedar untuk nakut-nakuti adanya kebakaran, adanya mungkin komputer akan meledak dan lain-lain, sehingga semuanya harus melakukan backup dengan cepat atau menghapus data-data yang penting dan segala macam hal itu yang juga bisa jadi masalah tersendiri. Ya termasuk sepele-sepele kadang juga ada hoax tentang misalnya kalau nggak nyebarin ini Anda akan mendapatkan celaka dan lain itu, tujuannya juga hanya buat orang jadi nggak stabil, nggak percaya atau panik atau apa dan segala macam hal gitu ya, atau juga membuat gangguan supaya yang penting-penting tertutupi gitu ya. Jadi ini hanya sekedar bikin onar atau kekacauan dari satu organisasi tertentu dengan membuat berita-berita yang menakutkan gitu ya dan segala macam hal. Itu juga sering terjadi di dalam konteks sosial engineering, disebut sebagai scareware gitu ya, untuk menakut-nakuti dan lain-lain. Ini sehingga artinya kita harus melakukan edukasi juga ke employee, ke pegawai-pegawai di kantor, di perusahaan ya, di kampus kalau kita di universitas. Hati-hati menerima berita-berita yang tidak benar, jangan langsung percaya dan langsung disebarin gitu ya. Kemarin waktu zamannya misalnya Pilpres gitu ya, atau selama pandemi ini juga gitu ya, banyak juga hoax-hoax yang disebarkan orang untuk membuat kekacauan, membuat masyarakat jadi resah dan lain-lain, tidak percaya pada pemerintah, atau juga mungkin membuat tidak percaya pada satu institusi tertentu dan lain-lain. Itu juga harus kita cermati sebagai bentuk social engineering attack yang bisa juga berbahaya karena bisa mengaruhi pada satu kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Nah ini beberapa rekan kita pernah membuat beberapa penelitian tentang hoax itu sendiri. Ini ada artikel tentang hoax in modern politics, the meaning of hoax in Indonesian politics and democracy. Ini Mbak Pratiwi Utami, kalau Anda bisa lihat di mana di internet gitu ya, bisa cari papernya. Kemudian juga tentang peran pemerintah mencegah pemberantasan hoax tentang pemilu 2019 di media sosial dan lain-lain. Jadi ini bentuk salah satu hal yang cukup serius harus kita cermati juga dengan baik gitu ya. Kemudian salah satu hal yang penting juga adalah tentang bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena mereka mampu memanipulasi kebiasaan manusia gitu ya. Salah tiganya adalah tentang curiosity, keingintahuan, fear, ketakutan, dan juga mungkin kecuekan gitu ya, nggak mikir itu penting langsung dilakukan saja dan lain-lain. Itu yang akan jadi 3 fundamental penting dalam melakukan manipulasi tentang manusia gitu ya. Nah ini ilustrasi lain lagi, kebetulan kelas saya banyak video ya, tentang seorang ini di satu convention atau satu pertemuan gitu ya. Para hacker, ada reporter TV yang menantang satu ahli social engineering. Bisakah kamu ngambil alih akun di perusahaan telekomunikasi saya gitu, dia langganan si satu telco ya, di provider gitu ya, dan dia bilang dia hanya dengan modal rekaman suara bayi nangis dan telepon saja, phishingnya dia bisa mengambil alih itu gitu ya. Kita lihat seperti apa yang dia lakukan dalam mengambil alih akun si reporter TV terhadap akun di perusahaan telekomunikasi yang dia langganan selama ini. Kita lihat. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. Do you want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com? Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either?
So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Thank you. Ya, ini juga bentuk sosial yang menarik, phishing ya. Jadi ya dengan nada yang meyakinkan, dengan tambahan informasi yang membuat si penerima telepon tadi mungkin di customer service-nya jadi bingung gitu ya, karena ada bayi nangis, terus dia buru-buru harus bikin ini itu dan lain-lain, membuat si customer service tadi tidak berpikir secara logis sehingga memberikan apa saja yang dia minta. Itu juga bentuk teknik yang kita kenal di dalam social engineering dalam melakukan persuasi terhadap orang. Ini memang biasanya adalah punya talenta juga ya, tidak sembarang orang bisa melakukan itu dengan mudah. Ya. Oke, jadi di sini kita lihat adalah bagaimana kita menggunakan taktik untuk meningkatkan kepercayaan, mendapatkan bantuan gitu ya, mendapatkan informasi yang penting gitu ya. Jadi kita lihat tadi dengan phone call, jadi dia pertama mungkin agak sedikit teknisnya, dia menyamar panggilannya seolah dari teleponnya si Pak reporter tadi ya dan lain-lain, sehingga si customer service di perusahaan telepon tadi percaya saja di awalnya dan lain-lain. Setelah itu dengan tambahan informasi yang lain dia jadi makin percaya terhadap itu gitu ya. Jadi artinya pintar-pintar kita untuk mengorek informasi, karena information gain in a phone book pun juga bisa jadi arah kita untuk melakukan social engineering dengan cepat. Nah tentunya di balik cerita video tadi juga si mbaknya itu melakukan profiling, jadi tahu nama dia, nama pacarnya, nomor teleponnya dan lain. Jadi sudah di-profile dulu supaya ada informasi-informasi yang bisa digunakan untuk mengambil alih kepercayaan dari orang yang dijadikan target dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana establish trust atau membangun kepercayaan, karena ini human nature is the social engineer's greatest exploit gitu ya. Ini orang ini akan menjadi titik paling utama dalam melakukan eksploitasi tadi gitu ya ke seorang yang memang kita ingin tuju. Jadi tidak harus dengan repot pakai software canggih atau apapun ya, dengan adanya komunikasi yang cukup meyakinkan saja sudah langsung bisa didapat informasi yang kita butuhkan tadi gitu ya. Nah ini biasanya juga mereka ngecek-ngecek dulu juga, tidak selalu langsung berhasil juga gitu ya, beberapa mungkin suspicious. Sering saya juga ditelepon di akhir-akhir ini juga beberapa hari lalu ngaku teman saya tinggal di Kalimantan atau saudara gitu, udah lupa belum kerja di Polda, di ini polisi kayak gitu-gitu ya, dia akan ngecek juga apakah responnya direspon dengan baik atau terus biasanya saya tutup ya, atau saya bilang saya lagi sibuk ngajar. Artinya kadang kalau lagi iseng saya layani untuk saya rekam bercanda gitu, tapi kalau enggak ya saya tutup. Tapi ya mereka coba gitu ya untuk melakukan testing the water gitu ya, terus pastinya dia juga akan melakukan pengamatan kira-kira sign atau respon dari si target itu bagaimana gitu ya, karena makin kelihatan makin percaya itu dia akan terus sekali lagi. Dan dia harus pelan-pelan juga, jangan sampai dari awal melakukan pertanyaan-pertanyaan yang suspicious atau yang mencurigakan dan lain-lain gitu ya. Nah jadi artinya biasanya adalah seperti gambar di video pertama adalah menyusun puzzle. Seorang ahli social engineer yang bagus ya, dia akan bertahap pelan-pelan disusun dengan baik gitu. Karena kalau buru-buru dari awal udah gini, udah pinjam uang sekarang ya salah-salah langsung, misalnya sekarang kan sering orang mengambil alih akun kita, mengambil alih foto kita, terus tahu-tahu minta pinjaman uang ke teman-teman di grup gitu. Itu terlalu ceroboh ya, harusnya pelan-pelan gitu ya dilakukan sehingga percaya betul, baru nanti dia bilang oh saya lagi sakit, saya lagi butuh untuk bayar sekolah atau apa, baru nanti minta transfer uang dan lain-lain gitu. Nah ini memang salah satu yang paling penting adalah establish trust ya, karena itu biasanya si korban akan nanti percaya betul dan nanti akan bisa memberikan bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan di situ ya. Jadi atau kita akan membuat satu kejadian yang membuat si korban menjadi butuh bantuan kita, kemudian kita bantu, setelah itu dia akan percaya. Jadi kita pura-pura jadi orang IT, kita sengaja bikin komputernya lambat, terus bilang oh ada apa nih yang perlu dibantu, ini mungkin setting jaringannya salah segala macam, tolong pinjam username passwordnya, nanti saya setting dari jauh dan lain-lain. Itu akibatnya karena merasa dia tertolong, dia akan percaya dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan di situ. Jadi harus cepat juga ini, karena nanti jangan sampai dia curiga dan lain-lain. Nah ini biasanya mereka juga melalui berbagai cara, dia menggunakan phone numbers lah, menggunakan sharing name dan segala macam hal yang kira-kira memang
Nah, ini bahayanya adalah kalau dia bisa melakukan hacking atau social engineering ke resepsionis ya di kantor, karena biasanya resepsionis atau sekretaris itu punya data banyak tentang kondisi di kantor, mulai dari nomor telepon, nama bentuk pejabatnya, posisinya apa, di lantai berapa, nomor ruangnya berapa, dan lain-lain, sehingga mereka jadi sumber yang berbahaya ya, sumber kunci gitu ya. Jadi hati-hati juga beliau-beliau ini seperti sekretaris, seperti orang yang mempunyai peran di administrator untuk kantor itu dijaga betul, diberi edukasi yang baik, jangan sampai kena sosial. Jadi karena begitu dia kena, informasi seluruh kantor bisa didapatkan dengan mudah dari dia gitu ya, karena dia mungkin nyimpan datanya di komputer, pakai Excel dan lain-lain gitu ya, dan sosial dan seterusnya. Nah, kemudian juga yang penting mampu mengetahui dengan baik internal proses dalam satu organisasi. Jadi pada saat kita ingin melakukan social engineering, kita bisa cerita dengan fasih, oh di kantor ini prosedurnya begini, kalau ada masalah begitu. Jadi begitu kita telepon, kita ceritakan, si penerimanya tadi bisa di helpdesk juga akan percaya bahwa oh iya ini memang pegawai kita, karena dia paham betul dengan lika-liku yang ada. Ini mungkin cara mendapatkannya juga tidak mudah, kadang dia harus nyamar jadi cleaning service, dengerin orang bercakap-cakap di kantor, kalau ada komplain cara nelponnya bagaimana, aturannya seperti apa, ngasih nomor base-nya dulu atau tidak, dan lain-lain, sehingga dia bisa dianggap sebagai bagian dari employee di dalam, kemudian minta tolong helpdesk, kemudian dia bisa naik atau leverage ke serangan berikutnya gitu ya. Nah, ini teknik yang namanya cloud adalah untuk melakukan intimidasi gitu ya. Jadi misalnya kita sebagai seorang manajer atau direktur mengirim email, menelpon seseorang untuk memaksa dia memberikan informasi yang penting ya. Tadi saya bilang seperti contoh, oh ternyata komputermu kena virus, harus segera di-upgrade antivirusnya. Segera ini, kalau tidak nanti nggak bisa akses ke aplikasi kantor, segera balas, kirim username passwordmu, dan rata-rata dibalas dengan cepat. Jadi ada dua hal ya, ada yang sifatnya menakut-nakuti, ada juga ngiming-ngimingin, menawarkan sesuatu yang menarik sehingga dia tertarik untuk ikut atau join ke sesuatu kegiatan berikutnya, yang klik ternyata nanti jadi masalah lagi dan lain-lain. Ini kalau tadi tentang bagaimana menggunakan otoritas yang lebih tinggi dalam menakut-nakuti sesuatu gitu ya. Kemudian dari teknologi, ya ini yang disebut tadi dengan Trojan Horse, si Mas tadi di video sebelumnya yang mengambil alih akses di komputernya staff IT dengan cara ngeklik website bikinan marketing untuk melakukan demo atau apa gitu ya, untuk melakukan survei. Bisa juga dengan cara lain, dikirim sebagai attachment, terus diklik dan lain, diiming-imingin attachment ini penting untuk dibuka karena ini adalah masalah tentang misalnya perhitungan gaji tahun 2022 yang akan memberikan bonus apa, itu rata-rata dibuka gitu. Atau mungkin ditakut-takuti juga ini adalah modul antivirus terbaru, segera diupdate, diklik, karena kalau nggak nanti komputernya bisa hang karena ada virus yang lagi ganas menyerang kantor kita dan lain-lain. Nah, di balik itu ada Trojan Horse, kuda Troya. Kalau kita pernah nonton film Troy, kuda Troya itu adalah patung kuda dari kayu yang diletakkan di luar benteng Troya oleh tentara Romawi karena mereka tidak berhasil menembus bentengnya bangsa Troy atau Troya. Apa yang terjadi? Ditinggal sebagai hadiah oleh orang Troya, dianggap sebagai hadiah, patung kudanya dibawa masuk, patung kuda gede gitu ya. Nah, di dalamnya ternyata banyak prajurit Romawi yang bersembunyi. Jadi begitu patung kudanya dibawa masuk ke benteng, tutup lagi. Ketika malam tiba, orang yang sembunyi dalam patung kuda Troya tadi keluar, terus membuka pintu gerbang, terus tentara Romawi nyerang dari luar masuk ke dalam kota Troya, dan akhirnya kotanya dikuasai. Jadi ini salah satu teknik yang disebut sebagai Trojan Horse atau kuda Troya. Dan lain-lain juga, ini juga contoh misalnya akan melakukan serangan yang nanti biasanya dengan menggunakan berbagai teknik seperti untuk satu large organization, mereka akan membuat satu secure area yang memang tidak mudah diakses gitu ya. Nah, kita akan menyamar menjadi seorang cleaner atau bagian cleaning service ya, untuk masuk ke dalam fisik tadi ya perlu membuat kopi sih badge dari pegawai, ada mungkin sekarang kan ada RFID, ada NFC, jadi harus bikin tiruannya juga sehingga bisa masuk ke situ. Malam-malam dia bisa masuk ke akses ke server room, dia bisa nyeting sesuatu dan ninggalin sesuatu di situ. Nanti di belakang juga ada teknik lagi misalnya ninggalin flash disk dan lain-lain, itu juga penting. Jadi apa sih yang bisa digunakan? Ini sebagai resume sedikit dari apa yang kita bahas di depan. Ada email, ada phone, ada stick USB. Ini kadang-kadang ditancapin di satu tempat tertentu. Kadang-kadang kita sengaja ninggal di meja seseorang. Kadang orang penasaran ya kalau kita nemu flash disk itu, ini apa sih sehingga ditancapin? Ya betul, mungkin isinya lagu-lagu baru atau film Korea atau apa gitu. Tapi di balik itu ada software jahat yang sedang berjalan. Atau melakukan impersonation, menyamar gitu ya, menyaru
internet freebies nanti kita lihat. Terus membongkar tempat sampah itu juga ternyata trik yang menarik juga untuk kita cermati gitu ya. Nah, artinya dengan cara begitu apa yang ingin mereka lakukan ya tadi untuk melakukan fraud, penipuan untuk mendapatkan dana tertentu, untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan, mendapatkan akses ke perusahaan, akses komputer perusahaan untuk mencuri data, untuk melakukan ransom, menyandera, kita harus bayar, dan lain-lain seperti ilustrasi. Email tadi sudah kita bahas, phishing ya, di depan menyamar jadi seseorang lain sehingga kita harus ngeklik sesuatu, ternyata itu Trojan host, dan seterusnya. Jadi ya pastikan cek pengirim email itu benar-benar pengirim email yang kita harapkan gitu ya. Untungnya sekarang banyak email server yang udah punya aplikasi yang mengecek bahwa ini adalah spam gitu ya. Nah, kita lihat pengirimnya karena bisa jadi seolah beneran, tapi kalau kita klik di more-nya itu ternyata pengirimnya bukan dari alamat email kantor kita gitu ya. Terus isinya juga terlalu mencurigakan gitu ya, misalnya ngasih bantuan, minta bantuan atau apa yang kayak nggak biasa, itu Anda harus hati-hati gitu ya. Mending tanya ke orang IT di kantor, ini beneran nggak sih emailnya, dan lain-lain. Sama juga dengan telepon, walaupun mungkin yang muncul nomor telepon teman kita, saudara kita, orang tua kita, jangan langsung percaya juga, karena bisa jadi adalah lakukan spoofing-nya aja ya. Yang nyamar, terus nanti kelihatan kan dari cara bicaranya atau apa kan, kelihatan ya kalau memang itu bukan teman kita beneran atau saudara kita beneran gitu ya. Sehingga seharusnya kita percaya pada feeling, ini kayaknya agak aneh deh, nanti mendingan jangan diikuti dan lain-lain dan seterusnya. Itu juga salah satu trik ya untuk mengenali phishing ya. Kalau kecuali memang benar-benar sangat canggih sekali dan membuat kita jadi terpana sehingga terjebak gitu ya. Mungkin social engineering kalau di bahasa di Indonesia juga, kalau Anda pernah kenal gendam, itu juga bentuk social engineering ya, biasanya menyerang ke orang-orang yang lagi di rumah sakit karena dia lagi bingung, pusing, nungguin keluarganya sakit ya, dan megang duit banyak untuk bayar segala macam, stres gitu ya, ditepuk pundaknya terus diajak ngobrol, atau lupa, atau nanti duitnya diambil oleh orang lain, atau disuruh ke ATM ngambil uang terus diberikan. Itu juga sebenarnya jahat sekali ya, itu mengganggu orang yang sedang kesusahan gitu ya. Semoga dapat balasan dari Tuhan. Itu juga bentuk dari social engineering juga dan lain-lain gitu ya. Tadi sudah telepon attack, USB stick ini penting juga karena sekali lagi itu tadi saya bilang, bahkan di beberapa perusahaan besar di negara-negara maju tidak mengizinkan kita menggunakan USB ya, flash disk. Jadi semua port USB itu dimatikan secara elektronik, jadi ditancapin ya akan bisa kebaca atau nyambung sama sekali, karena berbahaya sekali. Kadang dari rumah kita buat sesuatu niatnya mau nonton film, dengerin lagu tapi ternyata disusupin oleh aplikasi-aplikasi jahat, virus lah, malware lah, ransomware dan lain. Atau juga kadang sengaja ngeletakin flash disk di mana, di ruang resepsionis atau di dekat tempat parkir, orang pada penasaran itu apa, tancapin, ternyata nanti ada aplikasi untuk menjebol data dan lain. Jadi harus hati-hati, jangan sampai sembarangan menggunakan flash disk yang ditancapin di kantor dan lain-lain gitu ya. Freebies gratisan, kita dapat nemu sesuatu, download film, download lagu, download apapun gitu ya, software gratis, pakai peer-to-peer, itu juga sering disusupi oleh illegal application yang bisa mengganggu sistem di dalam perusahaan itu sendiri juga. Nah, yang lain lagi adalah tentang impersonation, physical, nyamar jadi seseorang, ya, menyaruh jadi pegawai, jadi cleaning service, jadi direktur, dari apapun gitu ya, masuk ke dalam, terus nanti dia akan melakukan tindak-tindak kejahatan cyber dengan menggunakan akses komputer yang lagi ya dipakai orang. Jadi misalnya pas lunch break, dia nyaruh jadi misalnya orang lagi magang gitu ya. Begitu pada makan siang, orang pada pergi semua, banyak yang lupa melakukan logout, dia langsung akses ke komputernya salah satu pegawai, dia bisa jebol ke akses server dan lain-lain. Itu juga menjadi kendala sendiri kalau kita tidak mempunyai misalnya CCTV. Jadi misalnya nanti harusnya ada CCTV, saat pemakan melihat, kok si orang lagi makan ini, begitu orang lain pada makan siang, dia langsung kutak-kutik ke komputernya pegawai kita, dia langsung disamperin, ditanyain, langsung ditangkap jika ternyata dia lagi melakukan proses hacking dan lain-lain. Oke, jadi ini harus dicek semua identitasnya, kartunya, ada CCTV yang memonitor dan lain-lain. Nah, ini membongkar sampah ini juga ternyata menarik, karena kadang-kadang kita sering menuliskan sesuatu penting yang kita dianggap tidak berbahaya gitu, nulis sambil ngobrol, nulis password karena lagi di telepon untuk minta nanti ganti password supaya nggak lupa, kita tulis di situ. Atau ternyata ada
hasil apa ya, pimpinan dari kantor yang dokumennya itu menyertakan kode misalnya servernya IP address-nya berapa gitu ya. Atau kalau zaman dulu mungkin sekarang udah makin sulit sih, hasil slip dari ATM itu kan juga banyak kode-kode penting. Itu kalau yang pintar bisa membongkar, bisa mencari tahu tentang rekening kita, makanya disarankan kita selalu menyobek kertas yang keluar dari mesin ATM dan lain-lain, itu karena nanti tadi sama dengan konsepnya, itu data-data yang keluar dari situ bisa dimanfaatkan. Nah ini tidak harus kertas, bisa berubah flash disk, CD, DVD yang dibuang dengan sembarangan tanpa dihancurin dulu gitu ya, karena di dalam dunia elektronik itu menuliskan data, menghapus data hanya sekedar katakanlah bolak-balik kode bitnya ya, digitalnya. Jadi berbeda dengan di kertas, kalau kita hapus, kita sobek hilang. Di elektronik kita delete, kita format pun tidak akan hilang karena nanti bisa di-undelete, di-unformat. Nah biasanya kalau kantor-kantor yang penting, hard disk kalau mau dibuang terus dihancurin dulu secara fisik ya, dibolongin, dirusak ininya, disknya ya, platnya, supaya nggak bisa terbaca. Flash disk juga begitu, ini juga itu yang di dalam tidak bisa dibaca dengan mudah untuk orang lain, karena di situ banyak sekali kartu ATM lama, kartu kredit lama, kenapa harus digunting, terutama di bagian magnetitnya atau di chipnya, karena nanti bisa dibaca orang untuk digunakan di proses pemalsuan, bikin kartu baru lagi, dan lain-lain. Ya. Jadi kita lihat ini beberapa akses, kalau Anda ingin berminat mempelajari berbagai cara untuk phishing attack atau beberapa cara ini ada di beberapa link yang ada di sini gitu ya. Nah artinya di balik itu sekali lagi penting adalah hal yang sifatnya psikologi. Jadi di balik itu ada hal-hal yang secara non teknis harus kita cermati. Di strong effect adalah bagaimana trigger yang digunakan oleh seorang hacker untuk menaikkan emosional kita, sehingga nanti dia akan bisa terganggu, tidak bisa konsen dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya di overloading, kita kasih dengan banyak informasi yang membingungkan sehingga dia nanti langsung menganggap itu benar atau penting, padahal itu tidak penting gitu ya. Di overload ya, terutama di strong effect. Kemudian di reciprocation gitu ya. Ini adalah bagaimana kita menolong seseorang ketika ada sesuatu yang sifatnya tidak terjadi ketidaksepakatan dan lain-lain. Nah ini nanti kita bisa manfaatkan di antara dispute itu dan lain-lain gitu, sebagai barter gitu ya, unwritten bartering system. Deceptive relationship, membangun relationship yang palsu, yang seolah kita mendapatkan sebagai teman, sebagai keluarga, ternyata tidak gitu ya. Kemudian tentang responsibility dan moral duty juga sama ya, untuk memotivasi sesuatu sehingga dia percaya kita melakukan sesuatu hal tertentu. Authority, sebagai orang yang lebih tinggi, kita memerintahkan, memberikan arahan supaya melakukan sesuatu, padahal itu bukan orang yang benar gitu ya. Integrity, konsistensi juga begitu, di mana mungkin kadang ada suatu komitmen yang tidak disepakati dengan baik, bisa digunakan sebagai celah dalam melakukan proses social engineering attack itu sendiri. Nah, bagaimana kita melawan social engineering itu sendiri? Nah, itu ada berbagai teknik ya. Pastinya salah satunya adalah tentang edukasi ke pegawai gitu ya. Nah, di sini ada beberapa langkah, multi-layer defense against social engineering. Ada yang di foundation, ada security policy yang akan memberikan arahan-arahan tentang apa itu social engineering. Kemudian security awareness training, ada pelatihan ke semua user di parameter level. Di Fortis, di level istilahnya bentengnya, ada resistance training untuk orang-orang yang memegang peranan penting, seperti tadi saya bilang, resepsionis, sekretaris direktur, segala macam gitu ya. Karena setelah itu persistent level, kita harus rutin melakukan reminder, mengingatkan. Kemudian ada lagi namanya social engineering landmine, nanti kita lihat di belakangnya semacam kayak jebakan gitu ya. Dan terakhir adalah setelah rutin melakukan pelaporan ketika terjadi insiden, sehingga nanti bisa dievaluasi, dilakukan forensik, sehingga nanti bisa ketemu penyebabnya apa, bisa ditutup celah-celah yang pernah timbul sebelumnya. Jadi salah satunya juga nanti akan ada beberapa hal seperti masalah password, policy, background check, dan lain-lain. Kita lihat satu persatu. Nah, password ini juga penting, sekali lagi, bagaimanapun juga hak akses yang paling gampang untuk masuk ke dalam sistem adalah pakai password. Walaupun sekarang mungkin udah ada fingerprint, retina mata, face recognition, tapi juga akhirnya ujungnya pasti akan masukkan sesuatu melalui keypad atau keyboard kita gitu ya. Nah, ini harapannya adalah diberi pemahaman buat karyawan, seberapa sering mereka harus ganti password, panjangnya berapa digit. Nah, itu yang juga repotnya kalau semakin panjang dengan kombinasi macam-macam, kadang kita jadi lupa. Yang sering terjadi juga kadang karena takut lupa, passwordnya panjang, ditulis di post-it, ditempelin di monitor.
Saya menemui berapa kali sebagai pekerjaan sebagai saya sebagai orang IT konsultan sering menemui di kantor-kantor itu apalagi pemerintahan. Ya, di monitor itu ditempelin kertas-kertas yang isinya ada tulisan password supaya nggak gampang lupa ya. Kan karena aturan sekarang harus sering diganti sebulan sekali lah, 2 bulan sekali dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menarik, kadang ada orang yang tidak sengaja kalau kita pintar menanyakan menyebutkan passwordnya dia sendiri gitu. Ini ada video menarik tentang uji coba di tempat publik ya. Orang kadang sadar nggak sih kalau ditanya sesuatu yang berkaitan dengan password dia. Kita lihat ya. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon. And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. Ya, 2 orang aja udah secara tidak sadar cerita tentang passwordnya karena si reporter yang nanya itu pintar. Jadi dia nggak sadar tadi nyebutin nama anjing saya, nama kucing saya, habis ada nomor apa, dia bilang tahun kelulusan saya, satu lagi bilang ini adalah ulang tahun saya, ditanya lagi, dijawab lagi juga. Jadi kadang orang nggak sadar akan bercerita dengan tulusnya gitu untuk memberikan informasi yang ternyata berbahaya gitu ya. What year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. Gemma. 1, 2, 3. Spelled Gemma. Well, most of them are Italian. Oh, beautiful. Yeah. Like what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So Maria is your password? Oh yeah, now you know my password. Oh yeah. Yeah. Oke ya, ini Pak saya tadi tentang password ya, jadi memang tidak mudah sekali lagi. Saya juga sering lupa juga kalau di mobile banking ada beberapa bank harus pakai yang berbeda-beda, itu yang sering ketukar-tukar gitu. Apalagi pas zamannya pandemi ini, kayak PIN ATM sampai lupa karena nggak pernah keluar waktu itu berbulan-bulan untuk belanja, begitu pakai sekali langsung PIN-nya keliru gitu ya. Nah, ini juga sering jadi ya, mau bagaimana lagi ya, walaupun sekarang arahnya ke arah biometrik, tapi biometrik juga tidak selalu aman ya. Sebagai contoh itu ilustrasi, misalnya handphone saya lindungi dengan biometrik gitu ya, dengan fingerprint. Nah, bisa jadi misalnya saya pagi-pagi sepedaan sendirian kemudian pas sama keluarga, belum sarapan terus lapar pingsan di pinggir sawah gitu ya. Kalau ada orang jahat lihat, oh ini ada orang tergeletak, sampingnya ada handphone, terus dia nyoba-nyoba dibuka gitu, ternyata dia butuh fingerprint, apa yang terjadi? Kalau dengan PIN malah dia akan aman karena orang nggak akan bisa buka sampai saya siuman ya. Tapi begitu dia tahu ini fingerprint, tangan saya dipinjam, jempolnya ditempelin, langsung terbukalah handphone saya. Nah, bahayanya lagi, handphone kan bukan hanya sebagai alat komunikasi, ini sekarang juga jadi digital wallet ya. Bisa jadi dompet digital, dia tahu lagi, di dalamnya ada aplikasi perbankan ya, mobile banking. Kemudian ternyata pakai fingerprint lagi gitu, atau face recognition, jadi tempelin di depan wajah saya walaupun saya lagi pingsan gitu ya. Terbukalah semua gitu ya. Dia ada Tokopedia, ada Grab, bisa beli makanan semua. Jadi udah segala sesuatu akses kita. Jadi kan kalau sekarang kehilangan handphone bukan hanya karena harga handphonenya mahal atau data di dalamnya, lebih banyak adalah hak akses di dalam aplikasi handphone kita itu bisa kemana-mana. Nah ini password ini akan jadi satu kata kunci yang berbahaya sekali kalau kita nggak punya perlindungan yang bagus gitu ya. Walaupun sudah pakai biometrik tadi pun ternyata tidak aman juga. Nah, nanti harus tambah lagi dengan OTP lah. Untungnya beberapa bank gitu ya, walaupun udah masuk tetap harus ada OTP-nya dan lain-lain, nanti ada password tambahannya lagi dan segala macam. Jadi yang istilahnya layer gitu ya, berlapis-lapis pertahanannya dan segala macam. Nah, ini banyak sticky note ditempelin dan segala macam hal gitu ya, ini hanya buat ilustrasi. Policy juga penting, aturan-aturan di kantor harus dijelaskan dengan baik. Karyawan tidak boleh sembarangan menggunakan akses kantor untuk melakukan kegiatan pribadi yang ternyata nanti bisa membahayakan gitu ya, dan segala macam hal.
publikasi info yang tidak penting sehingga orang di luar tahu policy kantor atau produk kantor itu baru apa dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi ini pasti harus butuh satu aturan baku yang bagus tentang policy atau kebijakan password dan juga standarisasinya. Banyak kantor-kantor yang secara serius melakukan itu, tapi banyak juga yang tidak peduli gitu ya dan lain-lain gitu. Sehingga itu menjadi masalah tersendiri gitu ya di dalam kantor itu sendiri. Oke. Kemudian secara rutin kita juga harus melakukan vulnerability assessment atau kajian terhadap kelemahan-kelemahan di sistem, harus di-scan, di-audit gitu ya, baik dari internal atau eksternal. Tentunya kadang sekali waktu harus pakai eksternal yang sifatnya independen untuk menguji coba seberapa bagus layanan sistem kita, termasuk dari sisi keamanan ya, karena mereka dibayar mahal juga untuk menemukan lubang gitu ya, karena nanti dengan cara begitu kita akan tahu kemungkinan kebobolan kedepannya akan seperti apa sehingga bisa kita perbaiki sistemnya sehingga akan jadi lebih aman gitu ya. Ada yang namanya inoculation, ada yang namanya forewarning ya, untuk ini yang resistant training, maaf ya, ini ya. Training penting bagi orang-orang yang memegang kunci penting dalam perusahaan gitu ya, supaya mereka tidak sembarangan memberi akses ke orang yang tidak dikenal ya. Nah, ini kan orang-orang ini seperti kayak sekretaris, seperti customer service, orang helpdesk itu harus dijaga betul karena mereka langkah masuknya ke sistem yang lebih dalam lagi kalau tidak dilindungi dengan baik ya. Jadi bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan yang lebih intens, yang lebih advance dibanding pelatihan user biasa gitu ya. Ada yang namanya inoculation, ada yang namanya forewarning, ada yang namanya reality check ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana dia harus paham tentang argumen gitu ya, untuk mempelajari ini argumennya benar nggak sih dan segala macam, dia harus suspek bahwa ini kayaknya tidak benar dan segala macam hal gitu ya. Kemudian juga harus rutin memberikan warning di depan, hati-hati kalau ada permintaan ini dan segala macam, tuh kewajiban orang bagian IT security sih untuk mengupdate teknik-teknik serangan terbaru seperti apa, dan mampu dia melakukan reality check, cek beneran nggak sih kejadian seperti ini, atau ada permintaan direktur untuk membuka file ini dan lain-lain, sehingga dia harus hati-hati untuk ke situ gitu ya. Dan yang berikutnya, langkah yang belakang lagi adalah kita membuat trap atau jebakan ya, untuk menangkap hacker atau engineer yang sudah terlanjur masuk ke sistem. Jadi kita buat sesuatu yang seolah-olah seperti dia gitu ya dan lain-lain, disimpan lognya dan segala macam, nanti kita capture semua, nanti dipelajari sehingga nanti bisa digunakan untuk melacak gitu. Karena kan yang paling penting dalam setiap kali kejadian di cybercrime kita harus mampu melakukan audit, melakukan forensik untuk mempelajari serangannya dari mana, kenapa bisa bebol, yang diambil apa saja, itu harus semuanya lengkap di situ ya, di dan tentunya setelah itu kita juga rutin membuat pengklasifikasian data di dalam internal supaya tahu data-data penting itu harus diapain gitu ya, security-nya lebih tinggi, prioritasnya lebih tinggi, langkahnya lebih sulit untuk akses, dan yang nggak penting itu mungkin kita biarkan untuk tersebar ke publik dan lain-lain, itu juga akan jadi penting. Nah, ini secara umum kalau kita lihat ada yang namanya top secret yang berarti sangat-sangat sensitif, yang tertinggi gitu ya. Nah, ini misalnya tentang apa ya, pending merger atau akuisisi dari data perusahaan ya, tentang strategi investasi, dan highly confidential, lebih sedikit rendah, tapi juga tetap tidak boleh diberikan ke orang yang tidak berhak, tentang informasi akuntansi, tentang business plan, tentang informasi penting tentang akun-akun di perbankan pegawai kita dan lain-lain gitu ya, dan segala macam hal, medical record buat pasien kalau di rumah sakit ya. Dan ada proprietary, ini milik kita ya, kalaupun digunakan juga terpaksa nggak apa-apa, tapi itu tidak sepenting yang sebelumnya ya. Ini unik punya kita sendiri, banyak prosedur, rutin work plan di dalam, project plan, desain dan lain-lain. Nah, juga yang namanya internal use only, ya ini ya digunakan di internal perusahaan, tapi tidak begitu berbahaya banget kalau dibagikan keluar kalau keterpaksanya, sekali lagi misalnya kebobolan memo internal, catatan rapat, ya, internal project report dan lain-lain. Dan terakhir adalah public dokumen yang memang betul-betul boleh kita bagi secara ke umum ya, ke publik untuk bisa dibaca oleh siapapun. Kemudian juga penting kita harus punya policy yang cukup penting. Sekali lagi di keamanan itu selalu ada konsep kalau sangat aman pasti tidak nyaman, kalau sangat nyaman pasti tidak aman. Jadi kita harus punya satu policy yang luas ya, cukuplah, karena kalau terlalu ketat, terlalu aman, membuat employee jadi susah bergerak juga, jadi sedikit-sedikit terus masukin password, username, itu pasti mereka akan merasa tidak nyaman. Makanya kalau Anda cermati misalnya di kantor-kantor sekarang menggunakan SSO, single sign in, ini adalah supaya tadi sekali kita login itu bisa kita gunakan untuk login yang lain juga ya, sehingga nggak repot berkali-kali harus login dengan username password yang berbeda dan segala macam ya.
single sign on ya untuk SSO tadi dan seterusnya ya, misalnya tadi pemahaman tentang bagaimana menggunakan email untuk kebutuhan kerja, adanya harassment, adanya bullying, adanya penggunaan software yang ilegal di kantor, itu juga kantor harus punya aturan-aturan jelas sehingga kejadian atau masalah tidak akan terjadi lagi di situ. Kemudian juga penting pada saat kita mendapatkan satu informasi tertentu, kita rutin melakukan background check gitu ya. Secara general mungkin berhubungan dengan apa namanya semua kegiatan kita di kantor, tidak terbatas pada internal employee gitu ya, juga pada para vendor, pada rekanan dan segala macam hal. Pastikan mereka juga punya data-data yang bisa kita percaya ya. Ini part dari bagaimana kita menyikapi adanya social engineering supaya tahu bahwa kita punya 30 rekanan perusahaan ABCD, pegawainya berapa aja, siapa yang boleh masuk ke kantor kita, aksesnya apa dan lain-lain gitu ya. Dan bahkan sampai nanti lebih detail sampai ke data-data lebih penting, siapa dia, punya rekam jejak kriminal tidak di kepolisian dan lain-lain. Walaupun ini terlalu detail kecuali kalau itu memang kerja di Departemen Pertahanan, di apa yang sangat ketat, ya itu semua harus punya data detail tentang siapa-siapa yang bekerja ke kita gitu ya. Dan tentunya setelah itu juga ada proses terminasi. Jadi begitu ada pegawai yang sudah berhenti dari kantor, segera putus koneksinya karena email usernya tidak bisa dipakai, akses ke aplikasi. Karena sering terjadi banyak kantor yang masih membiarkan karyawan yang sudah berhenti kontraknya masih bisa akses data-data aplikasi di dalam kantor, yang ternyata berbahaya sekali, ya itu juga nanti jadi sumber untuk melakukan social engineering dan lain-lain juga. Ya, terakhir adalah kita harus rutin melakukan pelaporan jika terjadi kejadian, jadi nggak boleh disembunyikan, nggak boleh malu, karena itu penting untuk pembelajaran. Jadi tahu ternyata kemarin kebobolan di kantor cabang Jogja, di bagian marketing, karena tindakan keserbuan ini, ya nanti beritanya kita rangkum dengan baik, menyamarkan namanya, terus kita sebarkan ke seluruh kantor cabang di Indonesia, semoga tidak terjadi lagi, gitu. Karena enggak, kalau kita sembunyikan, kita diemin aja, nanti kejadian yang sama akan terjadi lagi di cabang Magelang, di cabang Bogor, di cabang Manokwari, di cabang Aceh, dan lain-lain. Sehingga insiden report itu harus kita lakukan dengan baik dan kita sudah memberikan respon yang bagus untuk melakukan perbaikan terhadap kebobolan atau kejadian, terutama di social engineering, karena teknik dalam menyerang itu orang kan berbeda-beda ya, berubah terus maaf ya, sehingga teknik-teknik yang terbaru itu nggak sempat dipahami oleh orang lain, jadi dianggap itu benar, ternyata adalah palsu dan segala macam hal. Itu harus segera dilakukan di situ gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Semua harus dicatat, diberikan respon, dan diberikan laporan-laporan yang jelas. Kemudian physical security, ada identifikasi siapa pegawai kita, siapa bukan, ada badge yang diberikan, ada akses yang bisa digunakan ketika masuk kantor gitu ya, dan lain-lain, sampai yang sangat detail sekali gitu ya. Kalau kenapa di kantor-kantor pengunjung suruh ninggalin KTP segala dia untuk melakukan identifikasi jika terjadi sesuatu. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi, dari sisi lain itu keamanannya bisa sangat terjamin karena kita ketahuan kemanapun pergi, termasuk apakah kita sudah divaksin belum, pernah positif tidak. Tapi di sisi lain juga sebenarnya melanggar privasi. Jadi memang selalu akan ada kompromi terhadap itu ya, antara keamanan, kenyamanan, privasi itu selalu diberikan. Termasuk trust dumpster ya dan segala. Oke. Nah, kemudian terus rutin kita melakukan security awareness ke seluruh pegawai, ke kantor-kantor perusahaan kita, supaya mereka paham bahwa sistem keamanan tidak akan bisa selalu statis, dia akan dinamis, memperbaiki diri sesuai dengan jenis serangan yang akan timbul di kemudian hari, karena teknik-teknik serangan akan selalu berkembang, makin canggih, makin bagus, makin hebat gitu. Itu harus dilakukan pelatihan-pelatihan secara rutin gitu ya, supaya mereka tahu dari tren terbarunya. Disebut ada key point-nya training, kita harus tahu data-data mana yang harus dilindungi dengan baik, data yang penting dan data tidak, siapa yang jadi teman, siapa yang bukan, password sifatnya personal, uniform arsip itu artinya siapapun bisa menyamar jadi pegawai kita kalau memang dia mampu membeli, terus bisa melakukan impersonation, pemalsuan masuk ke dalam sistem, mengambil data dan lain-lain. Conclusion, jadi social engineering can be very effective and dangerous. Jadi saya bisa menjadi sangat efektif dan sangat berbahaya bagi individu karena dia bisa mengkompromis, bisa mengambil alih semua informasi dan infrastruktur. Nah, social engineering itu tidak seperti serangan yang lain ya, itu dia sifatnya adalah bisa membypass teknologi. Jadi secanggih-canggihnya teknologi yang kita terapkan, kalau akhirnya people-nya tidak melakukan perlindungan baik, akan kebobolan juga. Karena sifatnya lebih ke social activities ya dan lain. Dan sekali lagi ancaman itu akan selalu ada.
dan mungkin tidak bisa langsung di-handle dengan baik oleh antivirus atau dengan firewall atau dengan segala macam hal, harus Anda cermati dengan baik dengan cara yang tadi edukasi ke people, melakukan pencegahan-pencegahan yang sifatnya lebih spesifik tentang social engineering seperti yang dijelaskan di beberapa slide sebelumnya. Jadi terakhir sebagai penutup adalah it only takes one unaware employee to make a social engineering attack successful, and as a result makes employees the weak link to security policy. Jadi hanya membutuhkan satu pegawai yang tidak peduli ya terhadap social engineering, sehingga serangan ini bisa berhasil. Padahal kita punya ribuan lain yang aware, padahal kita beli software antivirus yang mahal, punya firewall yang bagus, punya EDS yang bagus, jebol gara-gara satu orang saja yang tidak peduli gitu ya. Makanya disebutkan employee adalah weak link to security policy, adalah satu titik lemah di dalam policy keamanan. Oke, itu mungkin sharing dari saya tentang cybercrime dan social engineering, sebuah memberikan pencerahan, pemahaman baik ya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti setelah itu kita bisa lanjutkan lagi di diskusi-diskusi yang lain. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.